Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Sahabat peduli yang berbahagia, di antara doa yang diijabah adalah doa orang fakir. Di antara orang fakir yang baik adalah orang fakir yang ahli ibadah. Di antara orang-orang yang butuh bantuan kita adalah anak-anak yang memiliki keterbatasan rizki dan ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, disebut dengan anak yatim. Kecintaan Rasulullah kepada anak yatim menjadi motivasi bagi hamba-hamba Allah, bagi umatnya untuk senantiasa merawat dan menjaga amalan-amalan ini sebagai amalan pemberat hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita memberikan uang kepada seorang fakir sudah menjadi kebaikan, apalagi ketika si fakir ini yatim. Jika si yatim ini adalah ahli ibadah yang tinggal di pondok pesantren, yang tinggal di tempat-tempat ibadah dalam pembinaan di bawah naungan sebuah pondok pesantren atau lingkungan yang baik, maka kebaikan kita berlipat ganda. Jadi menyantuni yang kita lakukan untuk anak yatim bukan hanya sebagai bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau bentuk pertanggungjawaban kita terhadap pertanyaan Allah, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim, tapi sebagai bentuk cintanya kita kepada amal soleh yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannati. Aku dengan orang-orang yang mengurus, yang membantu, yang meringankan, yang menyayangi, yang mencintai anak yatim, kahataini fil jannati, seperti dua jari. Jadi ibarat dua jari ini berdampingan, seperti dua jari di surga nanti. Kahataini fil jannah, seperti dua jari di surga ini. Artinya kedekatan Rasulullah dengan orang-orang penyantun anak yatim, orang-orang yang mengurusi urusan mereka, orang-orang yang menjaga kemuliaan anak yatim dengan mempedulikannya, dengan mengurusnya, berpotensi membuka kunci surga dan bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puncak kenikmatan ahli surga adalah bisa berdamping dengan baginda Rasulullah dan bisa bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Apalah artinya memasuki surga, tapi di surga kita tidak mendapatkan kekasih Allah yaitu baginda Rasulullah. Dan menyantuni, menyayangi, membantu anak yatim adalah salah satu tiket untuk bisa bertemu dengan manusia yang paling mulia, yaitu manusia yang mencontohkan betapa kasih sayangnya kepada anak yatim begitu besar. Inilah kenapa baginda Rasulullah sangat menyayangi anak yatim di masa hidupnya, karena memang kecintaan kepada mereka menjadi salah satu ciri dan tanda kita membenarkan Allah dan Rasulnya. Ketika Allah bertanya tentang apakah tahu siapa orang yang mendustakan agama, lalu dijawab lagi oleh Allah adalah orang-orang yang menghardik anak yatim, yang tidak memberikan makan orang-orang miskin. Berarti bersamaan kita memberi dan membantu anak yatim dan orang-orang fakir di antara kita, maka bersamaan itu kita sedang menaikkan derajat keimanan kepada Allah sebagai bentuk pembenaran dari setiap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yatim, orang-orang fakir tidak pernah minta dan tidak pernah memilih hidupnya ingin jadi yatim dan ingin jadi fakir, tapi keberadaan mereka justru bisa menjadi pengangkat derajat para agnia, bisa menguji kesolehan kita dan bisa menguji kedermawanan kita. Akhirnya mudah-mudahan setiap bantuan yang kita keluarkan untuk anak-anak yatim, untuk anak-anak yang tidak mampu, dan untuk fakir miskin di antara kita, mudah-mudahan menjadikan hidup kita lebih baik, hidup kita lebih bahagia, dan kelak disatukan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya mujibas sailin. Aku qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.